Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bertemu lagi di gelaran The Bright Side Show. Show. Yeah. Alright, kita episode kali ini seneng banget ya. Kita sekarang nyoba settingan baru outdoor. Wih. Di mana di Kopi Ata ya. Kopi Ata Coffee. Semalam, semalam. Kemarin juga pun sebenarnya di Kopi Ata Coffee, tapi di studionya. Ya, Ini di studio. outdoor. Kita lagi outdoor dan sekarang kita kedatangan tamu yang kalau di kalangan clothing ini masih kategorinya OG ya. OG. Wah, sedap, OG. OG itu apa sih, Cai? Hah? OG itu apa? OG itu tua. OG itu apa? Punten kan? Ini mah. Itu tua. Jadi istilah OG ini menjadi sering didengar ya Iya, akhir-akhir ini karena memang menarik banyak bahasan ya Iya. karena itu tuh histori OG. Karena itu. OG itu sekarang banyak diucapkan sama anak-anak Gen Z kali ya, Gen Z, terutama dari penyuka streetwear. Nah, ngomong-ngomong tentang streetwear, clothing, indie movement apa segala macam, kita langsung ke mbahnya ya. Yes, Bang Faisal. Faisal. Bang, Mang, atau Wa? Bebas lah. Bebas. Wa. Wah ya mas. Tapi wah itu cuman sebatas waridan. Wah itu cuma punya Ridan aja ya. Waridan. Sektoral ini. Kalian cari tahu siapa Waridan? Ada. di- Browsing aja pokoknya browsing Waridan. Waridan. Itu fenomenal ya. Dia orang penting OG ya. OG juga salah di satu kalangan musisi. Ya. Oke, Kang Faisal gimana nih kondisi sekarang? Alhamdulillah sehat sih. Fisik sehat. Fisik sehat, Hati sehat. Dompet yang agak nanti kita bahas tentang dompetnya ya. Seru nih ya. Emang kita ini bakal unboxing dompetnya. Kondisi dompet maksudnya dalam artian sejarahnya. Kenapa naik turunnya seperti apa dan kita dari ini dulu deh perkenalan ya. Kang Faisal ini pengelola sebuah clothing yang bernama Rockman Inside. Rockman Rockman Inside. Inside. Kalau kalian pernah nonton video klipnya Sen Loco tuh, wah dia langsung nempelin bendera Rockman dulu. Itu paling fenomenal Jadi banget. di Ya. mic-nya diketin ya dulu ya. Zaman Dulu. MTV itu ya Oh, dulu ya. iya. Tius tuh langsung nempelin bendera Rockman di belakangnya. Di Super belakangnya. Glad juga dulu ya. Oh ya, Super Glad. Ya. Buluk juga diiketin di mic-nya ada logo Rockman. Waktu kita ke Malaysia juga Rockman. Rockman? Rockman. Aku pun salah satunya. Aku salah satunya. Yang pakai Rockman. dulu. Rockman. Jadi Aku kita pun. Rockman tuh culture banget. Jadi Culture, you know. anak-anak culture itu pasti Harus ke Rockman tahu, dulu. ya. Ini bahasanya mulai bahasa Smurf gitu ya. Oke. Nih Rockman nih, kita pengen tahu banget pasti ya, apalagi teman-teman yang mungkin sekarang baru lahir gitu. Ya baru kemarin lahir, baru bayi. Bagaimana melahirkan sebuah clothing dan saat itu teh nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada YouTube gitu kan. Baru itu Friendster. Kan baru Friendster dan warnet mahal ya. Dan internet Lambat ya. Iya. Pasti kan hand to hand, mouth to mouth seperti itu. Nah, itu bagaimana struggle-nya di awal sampai lahir Rockman. Bismillah. Jadi Rockman itu hadir tahun 99. 99. Sama kayak band kita ya. 99. Jadi dulu kita nongkrongnya, kamu nongkrong, saya masukin barang. Iya, ingat. Saya dulu Yanto, pelayan toko di Riotik 181. Dan itu juga rumah nenek kita sama Kang Randi dulu. Ini nepotisme ya, yang kerja di belakang kamera juga. Tapi yang gue nggak ngerti kenapa dulu Randi nggak gabung ya. Kenapa dia bikin Fokas? Jadi dulu 99 itu kita bikin karena waktu itu karena saya tuh sama teman-teman suka beli baju band. Ada toko namanya Rocket di BIP. Oh, Rocket Rocket Shop ya. Iya, Rocket Shop. Mm-mm. Dulu kita beli baju Mm-mm. band itu harganya 50.000 sampai 75. Ya, Tiba-tiba dolar jadi 20.000 moneter. Dismount si baju itu jadi 250 sampai 300.000. Tadinya kita sih tenang-tenang aja lah gitu ya, sebagai cowok yang jarang beli baju gitu. Ya. Tiba-tiba kok kangen dia beli baju tapi nggak mampu. Ya. Terus saya tuh terinspirasi sama
347. Dulu 347 bikin bikin brand. Oh, saya juga bisa dah saya. Saya ada interest ke fashion gitu. 347 itu waktu itu udah OG ya? Wah, Udah itu real OG ya. Berarti kita harus undang juga nanti. Om Dendi siap-siap. Nah, akhirnya saya coba bikin satu-satu karena dulu vendor itu belum mau bikin cuman selusin gitu. Jadi saya datang ke tempat sablon. Saya liatin cara nyablon itu gimana. Sampai gitu ya? Nah, saya sampai mengamatinya gitu. Yeah. Terus jalan di Tamim, beli cuman kain sekilo, 2 kilo, saya jahit gitu. Terus jual dari teman ke teman. Ya akhirnya berkembang. Karena jadi dulu titipnya gini. Dulu di Jalan Naripan itu ada toko namanya Vision Streetwear. Apa? Vision Streetwear? Vision Streetwear. itu secara brand itu yang Iya. Bukan ya. Jadi dia numpang nama toko atau aja ini gitu. Pro Shop bukan? Bukan. Bukan. Jadi tokonya itu di sebelah di bawah gedungnya deket FEM lah. Oh. Jadi saya masuk bawa Sampel gitu. 24 piece. Saya titip. Seminggu saya telepon. Kang, tesep. Atos. Saya ambil uangnya. Langsung jual lagi, beli lagi bahan. Produksi lagi 2 minggu, baru saya titipin lagi. Nah akhirnya gitu, baru muncul Anonim, Triotik, saya nitip-nitip ke situ semuanya. Itu udah dengan nama Rockman? Udah nama Rockman. Dulu saya berdua, Rockman itu sama Diki. Jadi saya yang desain, Diki yang produksi dan promo. Jadi dulu cari aja Instagramnya Sir Diki. bukan, terekam dan mati. Oh ya, sekarang musim yang gitu-gitu gitu ya. Tak kunjung datang gitu, namanya mulai kayak gitu sekarang ini. Mulai senja. Virus senja ini. Coba Om Diki balik lagi lah, Sir Diki gitu. Udah bener loh, Sir Diki itu udah paling udah oke. Dulu promonya tuh kan belum ada internet ya, jadi kita endorse band, terus dari teman ke teman aja, dan akhirnya saya juga si Rockman tuh sempat bikin majalah, namanya June Mag. Oh June tuh by Rockman ya? Ya, bikin June Mag. Nah karena mau promo di majalah besar kayak Hai, Gadis dan lain-lain itu kan mahal ratingnya ya. lumayan ya. Ya. Jadi DIY bikin majalah sendiri. Majalah sendiri. Men, harus kayak gitu sekarang. Tapi majalah justru ambruk semua sekarang. Media cetak ambruk ya, semua ke digital. Ya dulu mah kayak gini ya, kita pengen baju, kita terus nggak mampu beli, kita bikin clothingnya, terus mau promo kita di majalah mahal, kita bikin majalahnya. Itu dulu mah. Jadi kita orang kaya sebenarnya. Kayak kreativitas ya, jadi semuanya di. Ini dulu nih, back in the days gitu ya. Modal pertama bikin Rockman. Modal pertama 12.5 atau seberapa? Jadi dulu tuh setelah lulus kuliah 98 saya wisuda. 98 wisuda. 98 ketahuan kan berarti. Kudu munjung. Kita masih Oji ini. 98 bukan 98 saya lulus. Terus saya ikut demo dulu. Oh, 98. Ikut demo dulu, baru Maret 99 saya wisuda. Nah, itu rencana saya tuh tadinya saya nggak akan bikin clothing. Saya rencana mau kuliah ke IKJ. Sama. Cuman tapi nggak keterima. Orang tua saya nggak mengizinkan saya masuk IKJ. Jadi, tapi maksudnya saya itu memang udah punya simpenan gitu buat daftar doang. Buat daftar doang. Jadi pas ada uang tabungan, terus mau bikin ini, saya sama Diki kita bikin yuk. Oh enggak gini, dulu saya mau bikin, Diki mau bikin juga. Jadi tapi nggak ngobrol, padahal kita satu tempat main gitu. Terus tiba-tiba nelfon, "Sal orang ngajin dia, orangnya ngajin dia."
geus urang gabungkeun weh. Nya tapi ngaranna ieu nya. Ayo udah datang. Dia bikin nih kita modal orang gope. Mana ge kudu gope. 500.000. Jadi sama ya? Ya, jadi 500.000. Simpulannya modal awal 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta dulu bisa jadi 2 losin. 2 losin. 2 losin. Dulu Dua saya losin bikinnya bukan awalnya Rockman itu chordnya bikin kemeja. Bikin kemeja, jadi kemeja kayak kemeja yang di sablon itu ya. Ya, itu. Distro banget zaman dulu. Tengkorak gitu. Ya. Gitu. Soalnya yang lain kan mainnya jaket ya. Celana PDL gitu zaman dulu mah mungkin ya. Airplane, oval, 347, bejer. Sama jaket-jaket parasit dulu ya. Belum bikin kemeja, kita bikin kemeja. Justru kemejanya itu bukan yang kayak mods gitu ya. Bukan. Lebih. Jadi dulu bikin tuh kemeja yang kemeja Hawaii gitu, terusnya tribal. Terus kemeja tahanan penjara kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan roots-nya itu tadinya memang dari kaos-kaos musik ya. Desain-desainnya pun mengadaptasi desain-desain yang band-band, model-model band ngedesain visual gitu ya. Oh, begitu. Oke, nah ini si Rockman sendiri kan pasti ngalamin yang namanya perubahan-perubahan ya di tengah jalan. Apa yang membuat Rockman sempat ada tambahan Rockman Inside gitu? Kan kalau yang lain tuh ada apa ya, tambahan-tambahan di bawahnya tuh kayak apa sih kalau zaman dulu tuh? Tagline ininya kalau 347 it apa terus yang gitu ya. Berubah-ubah bentuk gitu. Nah, itu pertimbangannya apa sih yang kayak gitu-gitu tuh? Dulu tuh pas kita daftar haki. Kita daftar haki Rockman itu udah ada. Tapi nulisnya Rockman. Pakai A. Oh, ini pakai E ya. Saya pakai E. Dulu pas saya masukin ditolak. Terus ini spellingnya sama, coba dikasih tambahan kan. Nah, tambahan ya udah dulu apa ya enak-enaknya Rockman Inside. Oh iya Inside aja udah. Gitu. Jadi mengalir aja. Jadi nggak ada artis sebenarnya. Tapi dari situ dia approve. Ya, di situ approve. Apa hak paten ya? Iya. Oke. Nah, ini masalah hak paten ini memang harus dari awal ya. Kalau saya pengalaman bikin brand ngeluarin dulu terus nggak dipaten, pas udah dipaten ditolak gitu kan. Itu college star dulu. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya mau bikin clothing mungkin googling dulu ya. Jadi googling sekarang dulu, kata kuncinya apa, terus kita googling udah ada belum? Ketika memang sudah ada, nah ini bagiannya apa? Ini clothing atau apa atau sama kategorinya? Nah, kita harus cari gitu alternatif itu ya sebenarnya ya. Kalau gue dulu ditolaknya tuh bukan sama brand, bukan sama brand fashion. Jadi college tuh nama brand lain gitu. Jadi bukan di kategori fashion dulu ya. Tapi itu ternyata ini juga digugat juga ternyata. Gitu. Soalnya dulu belum ada klasifikasi. Kategorinya masih banyak. Masih banyak. Dari atas sampai ke bawah itu satu kategori. Kalau sekarang kan dipecah-pecah tuh. Iya, saya udah dipecah waktu itu. Jadi menjadi penting itu ya buat kita bila mau mulai sesuatu kita harus ya browsing dulu seenggaknya di googling, dilihat apakah udah ada yang pakai hak paten itu gitu ya. Iya. Nah ini kita balik lagi ke Rockman nih. Gimana nih Rockman pasti ngalamin juga yang namanya pasang surut ya. Tuh. Dalam peak-nya tuh kapan nih? Peak ketika waktu itu jadi orang kaya gitu ya. Mewah semuanya gitu ya, kehidupan mulai berubah gitu, yang tadinya mungkin anak kos-kosan mulai beli rumah sendiri, mulai bisa beli banyak hal gitu yang dulu nggak kebayang gitu. Nah itu peaknya tuh di tahun berapa tuh? Jadi dulu awal kita bikin tuh tidak membayangkan bahwa ini bakal si industri distro ini bakal sebesar ini gitu. Jadi tadinya kita juga cuma iseng. Pas 2002 mulai ada pembeli putus. Pembeli putus pertama itu Yopi BMX. Mang Yopi? Ternyata Oji juga. Oji. Itu harus diundang juga itu. Kalau dulu terkenalnya Yopi Macbeth. Dia datang ke toko pakai sepeda BMX.
Dia true banget BMX. Gue mau beli ini barang lu, katanya. Tapi gue mau beli barang lu topi semua. Dulu kan dia maniak topi tracker. Oh, topi tracker. Terus saya bilang, beli banyak-banyak buat apa? Buat jualan katanya di Bali. Oh ya udah. Nah situ baru mulai naik lagi, beli putus dari Sulawesi. Jadi itu pembeli putus kedua tuh gini ceritanya. Bang, saya mau beli Rockman. Oh iya, lihat dari mana bang? Saya kemarin ini seminggu yang lalu ke Bandung. Oh iya dah, saya ini mau order. Barangnya tolong siapin aja 20 juta. Hah? Jadi 20 jutaan kalau kata orang Sunda mah. 20 juta. 20 juta. Secara omset ada nggak itu waktu itu segitu barangnya? Barang toko. Oh, barang toko. toko. Semua laku ya. Dikeluarin. Luar biasa. Itu 20 juta. Aset. Nah, saya pikir ini cuma bercanda gitu kan. Oh iya dah, nanti disiapin. Itu Udah tutup. tahun berapa tuh? 2003 lah. 2003. Oh, itu 20 juta besar tuh 2003. Sekarang juga besar sebenarnya. Terus saya Tapi pulang besar aja. banget kalau dulu. Saya pulang aja ke rumah. Pas sampai di jalan, dia telepon. Bang, uangnya udah ditransfer ya? Cek aja. Hah? Ini tukang tipu atau enggak? Jadi dari cara mau pulang aja ke ATM. Hah? Udah ada. Langsung telepon ke Diki gitu kan. Bro, Diki saya duit. 20 juta ayo udah siapin barang. Besoknya kita nyiapin barang. Nah, dari situ mulai rame. Peaknya itu 2005 lah. 2005. Oh. 2005 Itu Industri clothing juga lagi top semarak notch ya. ya. itu ya. Jadi entrepreneur distro itu jadi impian para anak muda. Nah, itu Dan mulai banyak media yang nyamperin juga waktu itu Iya. ya. Interview. Segala. Jadi dulu tuh lagi naik-naiknya, terus clothing itu bikin asosiasi namanya Kickfest. Namanya Kick, terus bikin event namanya Kickfest. Nah, itu boom lagi. Boom lagi. Baru kecium sama media. Kecium sama media, nah langsung aja dari situ industri naik. kayak nyebar gitu ya. Ya. Berarti Lebar ya. Kang Diki sama Kang Faisal waktu itu behind Kick juga ya? Iya. Ya, Pengurus Di salah satu asosiasi. pengurus Jadi atau dulu- founder? jadi dulu tuh kita tuh sering ketemu, kita mesti butuh asosiasi gini. Saya lobby teman-teman, ternyata pemikirannya tuh sama gitu kan, tujuannya tuh sama. Nah terus pas mau tanda tangan bikin akte ya, bikin akte, saya nikah. Jadi saya nggak ikut campur. Ya. Jadi pas udah beres, Sal jadi oh asik. Jadi, nah ini buat yang belum tahu nih, sebuah asosiasi itu diciptakan tuh sebenarnya untuk mempermudah apa sih sebenarnya? Asosiasi ini mempermudah menyuarakan Apakah akses ke pemerintah atau apa untuk event kayak gitu? ya mungkin Bisa salah juga satunya itu sebenarnya ya. kemudahan-kemudahan ya. Salah satunya itu. Cuman dari awal sih si clothing ini kan pinginnya independen. Jadi kita hanya butuh satu suara bahwa Menyatukan. keberadaan kita si distro ini ada gitu. Dan dulu itu kenapa kita pingin ada asosiasi ini, sudah mulai kayaknya kalau misalnya kita punya hobi apa, punya hobi apa. Berkumpul dengan hobi yang sama gitu Ya, ya. itu kan ada sesuatu Kayak yang ikatan ya gitu ya. ikatan Nah, gitu. benar. Jadi Sinergi ya. ya kita bikin apa yang besar gitu. Ada energi yang lebih besar daripada masing-masing. Ya, gitu Ya, kan. Ya. akhirnya dari Kick ini terbentuklah Kickfest. Ternyata memang dari Kickfest ini juga melahirkan sesuatu yang memang benar fenomenal ya. Ya. Kickfest pun dikenal jadi kayak festival yang mengundang banyak orang untuk hadir ke dalamnya, terus juga banyak juga yang mendapatkan cuan di situ gitu ya, Ya. clothing-clothingnya. Salah Dari- satunya
di behind kamera gitu. Behind ini pelaku clothing semua. Pelaku nih semua. Dari Kickfest ini jadi muncul event-event clothing lainnya. Iya, Jack benar, Cloth. Jack Cloth. Jadi Jack Cloth tuh justru setelah Kickfest kan? Setelah Kickfest. Lahirnya tuh. Ya. Berarti ada juga proses imitasi dari situ sebenarnya ya. Ya. Jadi dulu kan Kickfest Ketuk tular tuh, lah ya. Ketuk tular. Kickfest itu awalnya kan dari Bandung. Ya. Bandung. Teman-teman di Jakarta pingin bikin juga. ya. Bikin juga. Teman-teman di Jakarta pingin bikin juga. Akhirnya ada bikin asosiasi apa gitu di Jakarta. Dan keluarlah Jack Cloth. Jack Jack Cloth. Cloth. Jadi awal Alright. memang apa pertumbuhan industri fashion Ya. khususnya memang awal titik tolaknya itu datangnya dari Bandung ya. Mungkin Ya. bisa dikatakan seperti itu ya. Ya. Jadi Ya. dari growth-nya itu distro itu memang dari Bandung. Ya, gitu. Oke, tadi kan ngomongin top notch-nya nih. Uff. Sekarang the lowest point. Tapi sebelum itu Minum dulu ya. iya, kita minum dulu nih kopinya biar agak Biar relax. relax, biar santai. Jadi nanti ceritanya penuh dengan kecerahan cara berpikir, biar nggak butek ya. Oke, setelah ini ya. Oke, Alright. yuk.